Perilaku korup adalah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk menguntungkan diri, keluarga, atau rekanan. Yang disebut menguntungkan bisa berupa uang dan kekayaan, posisi jabatan tertentu, pengaruh, sampai dukungan politik. Contoh paling umum perilaku korup adalah tindakan penggelapan dana atau korupsi. Dalam praktik itu, pemimpin suatu negara mengambil dana dari proyek atau skema publik dan menyalurkannya ke kantong mereka sendiri atau keluarga dan kolega mereka. Karena perilaku korup pemimpin bisa merusak stabilitas ekonomi dan politik suatu negara, publisitas terkait pelaku korup pun dianggap penting sebagai hukuman sosial dengan tujuan efek jera. Pada 2004 silam misalnya, Transparency International menerbitkan daftar pemimpin paling korup dalam sejarah dunia, dan daftarnya berisi para pemimpin dari berbagai negara. Daftar itu didasarkan pada jumlah penggelapan yang dilakukan berbagai individu saat memegang posisi kekuasaan di negara masing-masing. Daftar itu tentu saja hanya mencakup mereka yang telah tertangkap dan atau terekspos ke publik. Transparency International adalah organisasi nirlaba yang bertujuan mengatasi dan mendokumentasikan korupsi di seluruh dunia. Organisasi ini secara berkala membuat penilaian terhadap negara-negara, tingkat korupsinya, lalu menerbitkannya untuk membuka mata dunia. Daftar berikut ini juga merujuk pada laporan Global Corruption Report yang dirilis oleh Transparency International. Slobodan Milošević, Presiden Serbia Yugoslavia. Slobodan Milošević berkuasa selama 11 tahun, dan diperkirakan telah menggelapkan dana sebesar $1 miliar AS. Selain korup, ia juga disebut sebagai tokoh kunci selama perpecahan berdarah di Yugoslavia. Milošević menjadi Presiden Serbia pada 1989, lalu menjadi Presiden Republik Federal Yugoslavia pada 1997. Politik Yugoslavia sangat kompleks dengan banyak kelompok etnis yang terlibat dalam konflik satu sama lain. Milošević mendukung etnis Serbia dan terlibat dalam upaya mengakhiri Perang Bosnia pada 1995. Pada 1999, ia diadili atas kejahatan perang oleh PBB dan akhirnya kehilangan kekuasaan dalam pemilihan umum tahun 2000. Segera setelah itu, Milošević ditangkap oleh otoritas Yugoslavia atas tuduhan korupsi dan penggelapan, dengan masa persidangan selama 5 tahun. Dia meninggal di penjara pada tahun 2006. Najib Razak, Perdana Menteri Malaysia. Najib Razak telah menjadi politisi di Malaysia selama beberapa dekade sebelum terpilih sebagai Perdana Menteri pada tahun 2009. Selama masa kekuasaannya, ia membuka Malaysia untuk lebih banyak menerima investasi asing. Tuduhan korupsi pada Najib Razak terkait dengan One Malaysia Development Berhad, perusahaan investasi Malaysia. Ia dituduh menggelapkan uang dari dana kekayaan negara, dan kritik mulai bermunculan. Pada 2018, setelah kalah dalam pemilihan umum, ia ditangkap oleh penyidik anti korupsi Malaysia. Secara keseluruhan, Razak dinyatakan bersalah karena menggelapkan $1 miliar AS dari dana kekayaan Malaysia. Ia dipenjara pada tahun 2022 dan didenda $45 juta AS. Sani Abacha, Presiden Nigeria. Sani Abacha menjadi presiden selama 5 tahun, dan waktu yang relatif singkat itu cukup untuk membuatnya kaya raya. Ia diperkirakan telah menggelapkan dana sebesar 2 hingga $5 miliar AS. Memulai karir politiknya sebagai perwira militer, Sani Abacha menjadi pemimpin Nigeria setelah merebut kekuasaan pada 1993 lewat sebuah kudeta. Ekonomi Nigeria waktu itu sedang tumbuh pesat, uang negara mengalir lancar, dan hal itu juga memungkinkan uang mudah masuk ke kantong pribadi Sani Abacha. Dengan berbagai kata belece, ia mencuri uang dari negaranya sendiri, mencucinya dengan berbagai modus, lalu menyimpannya di rekening bank luar negeri. Entah berapa banyak uang yang disimpan Sani Abacha di berbagai bank di luar negeri. Yang jelas, di wilayah Jersey saja, ditemukan sebuah rekening berisi $267 juta AS yang terkait dengan Abacha. Mobutu Sese Seko, Presiden Zaire. Mobutu Sese Seko adalah Presiden Zaire, yang sekarang berubah nama menjadi Republik Demokratik Kongo. Ia menjabat selama 32 tahun, dari tahun 1965 hingga 1997. Selama 3 dekade memimpin Zaire, ia diperkirakan menggelapkan dana hingga $5 miliar AS. Mobutu Sese Seko menaiki tangga karirnya dari dunia militer. Pada 1960, ketika Zaire memperoleh kemerdekaan dari Belgia, negara itu mengalami masa pergolakan politik, dan Mobutu Sese Seko menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dengan dukungan Amerika Serikat, ia lalu menggulingkan pemimpin yang terpilih saat itu, yaitu Patrice Lumumba,
kemudian mendirikan pemerintahan otokrasinya sendiri. Sejak itulah, praktik korupsi Mobutu Sese Seko dimulai. Ia dikenal suka belanja di Paris, menghambur-hamburkan uang negara untuk membiayai gaya hidup mewahnya dan untuk membeli hadiah buat para kroninya. Perkiraan konservatif menyatakan bahwa Mobutu Sese Seko menggelapkan 5 miliar dolar AS langsung dari kas negara. Pada 1997, ia akhirnya digulingkan dalam sebuah kudeta militer dan meninggal beberapa bulan kemudian karena kanker prostat. Viktor Yanukovych, Presiden Ukraina. Viktor Yanukovych adalah presiden sekaligus Perdana Menteri Ukraina yang menjabat dari tahun 2002 hingga 2014. Selama 12 tahun berkuasa, ia diperkirakan telah menggelapkan dana sebesar 5 miliar dolar AS. Awal kejatuhan Viktor Yanukovych bisa dibilang dimulai dari hubungannya yang intim dengan Rusia dan mewakili kepentingan bisnis besar di Ukraina. Tentu saja, kedekatan antara Viktor dengan pihak Rusia diindikasikan karena adanya gelontoran uang yang masuk ke kantongnya. Pada waktu itu, Parlemen Ukraina memberikan suara untuk menandatangani dokumen yang ditujukan untuk lebih mengikat Ukraina dengan Uni Eropa. Tapi Viktor menolak pemungutan suara itu karena tekanan dari Rusia. Hal itu pun membuat marah mayoritas penduduk Ukraina, yang sebagian besar anti-Rusia, dan protes mulai bermunculan. Puncaknya, Viktor Yanukovych melarikan diri ke Rusia. Pada 22 Februari 2014, Parlemen Ukraina menyuarakan pemakzulan Viktor yang mengarah pada terungkapnya kegiatan penggelapannya. Di antara sejumlah tindakan korupsi, Viktor Yanukovych ditemukan telah menggunakan 220 juta dolar AS dana negara untuk mendirikan perusahaan komunikasi swasta, mencuri aset negara senilai 1,5 miliar dolar AS termasuk properti, dan secara umum menggunakan dana publik untuk kesenangan pribadinya. Ferdinand Marcos, Presiden Filipina. Mulai terjun ke dunia politik pada akhir 1940-an setelah Perang Dunia II, Ferdinand Marcos mencalonkan diri dalam pemilihan umum pada 1965 dan menang, sebagian karena klaimnya atas keberanian dan prestasi selama perang. Setelah itu ia menjadi Presiden Filipina selama 14 tahun, dan diperkirakan telah menggelapkan dana 7,5 miliar dolar AS. Kejatuhan Marcos dimulai pada masa jabatan keduanya. Pada waktu itu, Filipina mengalami krisis utang yang diakibatkan kebijakan pengeluaran publik yang tinggi untuk proyek infrastruktur. Hal itu menyebabkan protes dari sipil dan meningkatnya oposisi politik. Pada 1986, Marcos terpaksa mengadakan pemilihan umum dadakan karena ketidakpopulerannya yang meningkat dan ancaman kudeta, yang berakhir dengan kondisi rumit karena berbagai penghitungan suara menyatakan pemenang yang berbeda. Revolusi diam-diam telah terjadi, dan Marcos melarikan diri ke Hawaii. Marcos membawa sekitar 717 juta dolar AS dalam bentuk tunai, sejumlah peti berisi benda-benda fisik berharga, emas, dan aneka dokumen senilai total 124 juta dolar AS. Secara keseluruhan, ia diduga telah mencuri 5 hingga 10 miliar dolar AS dari Bank Sentral Filipina. Ia meninggal pada Januari 1995 tanpa diadili. Suharto, Presiden Indonesia. Menjabat sebagai Presiden kedua Indonesia, Suharto memerintah selama 31 tahun, dari 1967 hingga 1998. Selama 3 dekade, ia menjadi pemimpin yang membangun kekuasaan berdasarkan kultus atas dirinya sendiri. Dia diperkirakan telah menggelapkan dana sebesar 25 miliar dolar AS, atau sekitar 406 triliun rupiah. Belakangan, dia meninggalkan kekuasaan dengan memiliki kekayaan bersih pribadi sebesar 38 miliar dolar AS. Kejatuhan Suharto terjadi pada 1997, ketika Indonesia mengalami masalah ekonomi yang parah, dan aneka tuntutan serta demonstrasi terjadi di mana-mana. Belakangan, ketika tuntutan rakyat makin menguat, Suharto mengundurkan diri pada Mei 1998. Setelah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden, Suharto telah diselidiki atas dugaan korupsi berkali-kali dan dituduh menggelapkan dana pemerintah sebesar 571 juta dolar AS melalui berbagai yayasan amal pribadi. Gugatan hukum lainnya di Indonesia telah berupaya memerintahkan Suharto untuk mengembalikan hingga 1,5 miliar dolar AS dana beasiswa yang diduga hilang selama masa jabatannya. Tapi Suharto tidak pernah dituntut. Sebagian karena ia disebut terlalu sakit untuk diadili, juga karena ia masih dianggap baik oleh sebagian besar orang Indonesia. Ia meninggal pada 27 Januari 2008 dan tetap jadi tokoh kontroversial di negara ini. Sebagian menganggapnya pahlawan, sebagian lain melihatnya sebagai sumber utama korupsi di Indonesia.